Oke, baik. Terima kasih, Paman Auter. Kita ada tamu, coba kita sapa dulu ya. Selamat malam, Salve Om Rafael. Salve. Ah, Begini ya, ada banyak teologi dalam ajaran gereja Katolik yang ah, kurang diketahui oleh semua umat. Jadi sekarang ini yang berlaku di dalam media sosial ini yang susah untuk dikawal ini. Apabila umat tidak mempunyai pengetahuan yang baik, banyak iman mereka itu tergugat saya lihat. Nah, kalau kita tidak terus-menerus memberitakan tentang ajaran teologi dalam Alkitab, mereka itu pada waktu diserang iman mereka dan membawa ayat-ayat sehingga mereka tidak bisa jawab, mereka itu seumpama hilang kepercayaan, gampang jatuh. Kalau saya mohon kalau ajaran-ajaran begini bisa-bisa juga dilihat daripada ini. Kita lihat daripada channel-channel lain tentang pertanyaan-pertanyaan dalam Alkitab agar kita bawa masuk dalam channel ini untuk diperjelaskan kepada semua. Karena kalau kita hanya berbicara tentang ajaran fondasi gereja itu mungkin masih ini ya, masih tidak terlalu kritis ya. Tapi kalau ayat-ayat dalam Alkitab itu kalau bisa diserang, kalau pada waktu diserang musuh mereka membawa ayat sangat dalam untuk mencoba iman orang-orang Kristen. Nah, contoh, sebab saya ini selalu berkumpul juga dengan Protestan ya. Jadi walaupun kita mempunyai perbedaan pemikiran, tapi dengan cara berdiskusi dan bercerita, cara menjawab sehari-hari itu melatih otak kami untuk mempertanggungjawabkan iman. Ya gitu. Coba jelaskan dulu ya, gimana mau menjelaskan uh, tubuh Yesus itu yang kita tahu daripada Maria. Tapi orang-orang Islam akan menggunakan perkataan seperti ini. Jadi menurut kamu tubuh Yesus itu ciptaan? Anda menyembah ciptaan gitu. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab memang tidak ada ayat para rasul itu menulis ciptaan. Tapi kalau kita lihat di YouTube dari Ortodoks juga mengatakan ciptaan. Terus ada website Katolik yang Itu ditunjukkan. bertentangan dengan hasil konsili Nikea Konstantinopel, Pak. Iya, ya. Ia dijadikan bukan diciptakan, Pak. Tubuhnya itu Ortodoks mana? Ortodoks mana yang mengatakan itu? Tunjukkan pada saya ortodoks mana yang mengatakan Yesus diciptakan kemanusiaannya. Kok mereka menentang isi konsili Nikea, Pak? Konsili Nikea itu tulisannya, ia dilahirkan bukan dijadikan. Dijadikan. jadi tubuh Yesus itu berasal dari Maria kan? Tubuh Yesus dilahirkan, tidak ada diciptakan. Kalau ada Bapak tunjukkan pada saya. Hasil konsili Bapak tunjukkan ke saya, mana ditulis diciptakan, Pak? Nah, jadi begini, saya Coba. juga Enggak, pertanggungjawabkan dulu omongan Bapak mengatakan ortodoks mengajarkan tubuh Yesus itu diciptakan. Kita bertolak dari hasil konsili Nikea Konstantinopel. Bapak tunjukkan pada saya dulu di mana poin dalam kanon konsili Nikea dikatakan kemanusiaan Yesus diciptakan. Silakan. kalau Anda masuk YouTube, Anda ambil di Pak, saya tanya kanon konsili Nikea. Aduh. Pak ngomong kok ngambil di mana? Rujukan Paman, kita konsili. Aku tunjukkan Pak Mandeo, kamu diam dulu, Rafael. Ini hasil konsili Nikea. Oke ya, Syahadat panjang, Syahadat Nicea Konstantinopel. Aku baca ya, biar teman-teman tahu. Oke, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal,
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percayakan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaran para nabi, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, bukan ya, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Jadi di sini tadi yang ditanyakan, ia dilahirkan bukan dijadikan. Ortodoks mana yang mengatakan kemanusiaan Yesus itu diciptakan atau dijadikan, Pak? Pak, begini, saya sudah debat itu Ya, tapi Bapak mengakui nggak bahwa kemanusiaan Yesus diciptakan? saya tidak akui karena dalam Alkitab memang tidak ada ayat satupun mengatakan Di konsili juga nggak ada. Iya, Di konsili benar. juga nggak ada. Tetapi secara critical thinking mereka bilang begini. Nah, itu nanti Anda cek di YouTube. Critical thinking itu, Pak, itu pikiran bebas, Pak. Iya. Konsili itu, saya tegaskan ke Bapak dulu. Konsili yang baru saja ditunjukkan itu terjadi di abad ketiga, pertengahan abad keempat. Maka saya tanya tadi, Ortodoks mana, Pak, yang mengatakan Yesus diciptakan, Pak? Tolong beritahukan saya dulu, Ortodoks mana? Karena selama ini Ortodoks yang kanonik tidak mengajarkan itu. Tubuh itu ciptaan, kalau kita lihat di YouTube Romo, ya mungkin jangan bahasa saya salah ya. Jadi Paman Gia biasanya mereka ini bahasa Inggris, kemudian dia klik kanan translate to Indonesia. Ini kan pakai Google Translate. Nah, Google Translate itu cuman baru 40% kebenarannya. Kalau mau pakai yang seperti yang orang pakai di tulisan-tulisan ilmiah luar negeri, misalnya pakai aplikasi Grammarly, boleh. Itu salah satunya. Kalau pakai Google Translate, no way. Memangnya di dalam Protestan diakui Yesus diciptakan, Pak? Jawab dulu, Pak. Bapak Protestan atau Katolik, Pak? saya Katolik, Pak, makanya saya Nah, bertahan. di mana Katolik mengajarkan di katekismus mana nomor berapa, di konsili mana kanon berapa, Katolik mengajarkan kemanusiaan Yesus diciptakan. Karena apa, Pak? Itu yang dikutuk oleh Katolik dalam konsili Efesus malahan. Dikutuk orang yang mengajarkan itu dalam konsili Efesus. Nah, coba Bapak cari dulu deh. Saya diam aja dulu. Tapi Bapak temukan, tunjukkan ke kita. Karena itu semua dipelintir. Saya sudah bilang, Protestan dan beberapa Ortodoks yang tidak kanonik, itu banyak tipunya. Silakan teman-teman. Dikomentari boleh. Ini ajarannya ngawur nih. Paman Outer 2. Kita tunggu ya. Katekismus Gereja Katolik yang mengajarkan Yesus ciptaan. Konsili mana kanon berapa, dan website yang kamu janjikan. Kita mau lihat. Di aku Katolik, tapi saya yakin itu diterjemahkan, diplesetin. Yang benar sesuai dengan ajaran konsili Nikea. Ia dilahirkan bukan dijadikan. Titik. Ya, Paman Degia, saya tadi menyimak yang disampaikan oleh Paman Rafael ini. Memang harus kita bisa memberikan sebuah pesan supaya ya kita tetap harus berhati-hati, Paman Rafael, karena beliau ini kan tadi dalam pernyataan kan dia sering berjumpa dengan teman-teman Protestan, dia menyampaikan sebuah ajaran pandangan-pandangan juga
Tapi ya saya melihat dengan keterbatasannya, ya Paman Rafael dengan saya juga, kita harus jujur lah bahwa kita juga punya keterbatasan pandangan-pandangan Paman, sehingga di sini juga ya kita juga proses belajar di sini Paman. Karena ya, perlu kita ketahui bahwa memang Protestan ini kan ada istilahnya cherry picking. Jadi mereka itu suka memilih-milih mana yang, kalau kita Katolik itu kita tidak pakai cherry picking. Karena kita ajarannya itu, ajaran dari awal mulai hingga sampai sekarang itu sama, berlaku sama. Dan tidak ada kita pilih-pilih-pilih. Karena ajaran-ajaran yang dibawa para rasul itu hingga sampai sekarang itu utuh total. Sehingga kita tidak perlu pakai apalagi segala macam tambah-tambah kurang-kurang lagi. Tidak perlu. Karena ajarannya itu sudah sangat baku. Ya namanya ajaran yang sudah diwahyukan oleh, diilhami oleh Roh Kudus, oleh Allah. Pasti. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa sampai Allah mau memisahkan. Kan begitu Paman. Jadi itu aja yang saya bisa sampaikan supaya kita tetap berwaspada, berhati-hati juga Paman. Jangan sampai nanti kita semangat berapi-api karena kita punya persiapan kurang, akhirnya nanti kita keliru Paman Rafael. Luar biasa sih spontanitas dalam hal ini. Tetapi ya kita juga tetap harus berwaspada dan tetap harus hati-hati. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya juga berapa kali datang ke komal-komal Protestan. Ya, tapi ya satu poinnya yang saya berapa kali debat itu, pertama di sini saya bisa menyatakan bahwa memang Protestan tidak punya dogma, tidak punya ajaran. Karena ajaran yang mereka sampaikan itu yang oleh Martin Luther itu 5 sola itu, 3 Martin Luther, 2 yang ditambah oleh Calvinis itu kan sudah dibidarkan, sudah dianatema karena ajaran itu benar-benar menyimpang dan sesat. Kan seperti itu Paman. Selain itu mereka tidak punya lagi. Nah nanti selanjutnya itu mereka hanya ibaratnya itu otoritasnya mereka itu ada di kitab suci. Kan seperti itu. Jadi kitab suci itu adalah infalibel. Infalibelnya mereka itu adalah siapa yang jadi pendeta ya itu sudah pausnya mereka. Apa yang disampaikan oleh pendetanya mereka itu sudah infalibel. Walaupun pendetanya juga tidak ada perutusannya. Dan pendidikannya juga tuh masih dipertanyakan juga. Kan begitu. Kalau mau mengikuti Kristus ya harus sungguh-sungguh mengikuti, menghayati ajarannya. Karena di gereja Katolik sistem pendidikannya juga bukan asal-asal. Kan begitu. Ada dia punya tahapan-tahapannya sehingga dia mencapai panggilannya Pater Romo itu bukan sembarang itu. Bukan sembarang itu. Itu panggilan yang sangat penuh rahmat itu. Mereka itu penuh dengan rendah hati. Mereka tamat sampai gelar Pater Romo itu, pendidikan itu S2, tapi mereka tidak pernah tunjukkan gelar-gelar itu kepada umat jemaat. Begitu. Jadi ya di sini kita tetap harus berhati-hati lah. Itu aja yang saya bisa tanggapi Paman Gia. Lanjut Paman, saya tunggu kita diskusi lanjut. Iya, silakan Paman Katolik Apostolik. Kita nunggu dia ini. Karena tidak ada ajaran Katolik di katekismus, di hasil konsili, bahkan orang yang mengatakan Yesus diciptakan itu dikutuk dalam konsili. Ya. Oke. Katolik Apostolik silakan Paman. Nanti saya tunjukkan konsili yang mengutuk orang yang mengatakan Yesus itu diciptakan kemanusiaannya. Iya betul Paman. Lanjut Paman, biar ditunjukkan saja. Aku lanjutkan dulu ya, tadi yang 70 muridnya yang tadi saya janjikan kepada teman-teman dari Hippolytus ya. Jadi saya bacakan dulu riwayat dari Hippolytus itu siapa ya. Hippolytus dari Roma yang 70 murid kan. Karena dalam Alkitab tidak ada namanya 70 murid yang tercatat secara secara literlek tertulis. Oke. Hippolytus dari Roma. Dikatakan Hippolytus dari Roma hidup tahun 170 sampai 235. Ya, di situ. Jadi kita lihat siapa sih Hippolytus itu? Nah, kita lihat Hippolytus adalah murid dari Irenaeus, yaitu murid Polikarpus yang merupakan murid dari Rasul Yohanes. Membuat catatan tentang 12 Rasul Kristus, mengenai 12 Rasul Kristus dan tentang 70 Rasul Kristus. Ini dikatakan orang Protestan nggak bakalan paham. Nah, tadi saya sudah bacakan ya 70. Ini bukunya salah satunya.
Ini bukunya. Terus kalau mau baca, teman-teman bisa, ini dia. Hippolytus of Rome, Commentary of Daniel. Contohnya ada bukunya sih di sini ya, sabar aku bukain. Ya, tentang Hippolytus. Jadi kalau teman-teman mau baca, silahkan ya, buku tentang 70 murid ya. 70 murid Yesus, Hippolytus of Rome. Oke, Hippolytus Bishop of Portus, dia menjadi bishop. Oke. Ya, ini salah satu tulisannya. Hippolytus Romanus, The Extant Word and Fragment. Ya, di sini teman-teman bisa baca banyak. Kemudian Hippolytus of Rome, Commentary of Daniel. Itu juga teman-teman bisa baca. 70 murid. Ini juga Hippolytus of Romanus. Jadi tentang itu kami orang Katolik paham, tahu, karena memang ada suksesi apostoliknya yang tadi ini 70 murid. Oke. Kemudian yang berikutnya yang awalnya dulu ya, tentang tadi yang apakah dibenarkan seorang perempuan menjadi imam. Saya startnya tadi teman-teman sudah menjelaskan tentang ayat-ayatnya dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, dari segi sejarah dan hasil konsili, jadi suatu kemalangan buat Protestan kalau mengatakan konsili itu tidak penting. Padahal konsili itu menghasilkan banyak-banyak dogma, salah satunya Tritunggal, kemudian pengkanonan Alkitab, salah satu dari fungsi konsili yang sekarang masih kita pakai. Ya, oke. Tentang konsili dan bapak-bapak gereja, mereka juga memahami tentang hal demikian. Oke, mengenai imam, apakah itu perempuan atau laki-laki? Nah, kita lihat dari bapak-bapak gereja ya. Bapak-bapak gereja itu adalah penjaga tradisi dari Musa hingga Kristus. Bapak-bapak gereja hidup dekat dengan era apostolik, menolak imamat perempuan sebagai pelanggaran terhadap tradisi ilahi. Tertullianus, contohnya tahun 160 sampai 225 Masehi mengatakan, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan untuk berbicara di gereja, juga tidak untuk mengajar, membaptis, menawarkan ekaristi atau mengklaim bagi dirinya sendiri bagian dari fungsi keimamatan laki-laki. Dalam bukunya Tertullianus De Prescriptione Hereticorum 41. Kemudian Bapak Gereja Yohanes Chrysostomos tahun 347 sampai 407 Masehi menegaskan tentang bagaimana tidak bolehnya seorang imam itu adalah perempuan. Tuhan telah menetapkan bahwa laki-laki harus memimpin dalam gereja, bukan karena perempuan kurang mampu, tetapi ini adalah kehendaknya yang terungkap melalui rasul-rasul dalam bukunya Homilia in Epistulam et Timotheum 9. Lalu, Bapak Gereja Agustinus dari Hippo 354 sampai 430 Masehi menghubungkan imamat laki-laki dengan tatanan ilahi. Kristus adalah kepala gereja dan gereja adalah tubuhnya. Seperti laki-laki adalah kepala perempuan, demikian pula Kristus adalah kepala gereja. Dalam bukunya De Civitate Dei 22.8. Jadi tradisi apostolik Bapak-Bapak gereja ini mencerminkan kesinambungan dari imamat Haruni hingga imamat Kristus, menolak inovasi yang bertentangan dengan Perjanjian Lama dan Baru. Kita lihat konsili gereja, penegasan tentang dalam tatanan ilahi. Konsili gereja mula-mula memperkuat imamat laki-laki. Contohnya ya, Konsili Laodikia 363 sampai 364 Masehi menyatakan perempuan tidak boleh ditunjuk sebagai presbiteres atau diakenes, juga tidak boleh memasuki altar. Kanon ke-11 Konsili Laodikia. Larangan ini selaras dengan Keluaran 28 ayat 43 yang membatasi akses mesbah pada imam yang bukan laki-laki. Kemudian Konsili Kartago 419 Masehi Kanon 24 menegaskan struktur hierarkis gereja, dan Konsili Nisia pertama 325 tidak mencatat perempuan dalam imamat, menunjukkan norma apostolik yang mapan
mengabaikan konsili-konsili ini demi semangat zaman adalah tindakan yang menistakan tradisi ilahi. Jadi kenapa dikatakan protestantisme dalam mengangkat perempuan sebagai imamat, dikatakan protestantisme dari reformasi ke pengkhianatan? Ya, para reformator seperti Martin Luther dan Johannes Calvin yang berpegang pada sola scriptura tidak mempertanyakan imamat laki-laki. Luther menulis dalam bukunya Von der Freiheit eines Christenmenses 1520, imamat adalah panggilan khusus yang diberikan kepada laki-laki sesuai dengan ajaran kitab suci. Luther sendiri mengatakan begitu. Nah, sekarang pertanyaan yang sekarang itu kenapa bisa ada ya imam perempuan? Namun pada abad ke-19 denominasi Protestan ini yang secara liberal, Protestan liberal seperti ya misalnya Metodis mengordinasikan perempuan seperti contohnya Anna Howard Swan itu dalam bukunya The Origin kalau nggak salah bukunya The Ordination of Women in the Protestant Tradition 2015 kalau nggak salah ya bukunya yang saya baca, mengakui bahwa langkah ini dipicu oleh apa? Feminisme sekuler bukan berlandaskan dengan ayat Alkitab, bukan refleksi teologis yang berakar pada perjanjian lama ataupun baru. Ini adalah penyimpangan dari hukum Taurat dan tradisi apostolik. Itulah kenapa dikatakan Protestantisme adalah dari reformasi ke pengkhianatan Alkitab dan juga bapak-bapak gereja. Demikian. Ya, tadi bahkan ya saya sudah tunjukkan bahwa Protestan itu menahbiskan perempuan menjadi pendeta itu ya 400 tahun lebih kemudian, dari tahun 1517 sampai 1960. 1960 baru Protestan menahbiskan perempuan menjadi pendeta. Ya. Oke. Nah, kita kembali kepada Rafael. Iman rasuli Protestan saja tidak mengakui bahwa Yesus itu diciptakan. Ya, iman rasuli Protestan. Begitu juga syahadat para rasul di Ortodoks. Saya tunjukkan kepadamu. Ya. Nih, saya tunjukkan dulu yang Protestan, ya. Jadi jangan kita ngajarkan sesuatu yang keliru. Teman-teman yang di bawah perhatikan. Perhatikan saya tunjukkan, ini adalah website Gereja Kristen Reformed Church. Kita lihat di sini, di iman rasuli mereka. Apostles Creed. Kita lihat di bagian mengenai Yesus. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. Okay. Who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. Di mana tulisannya? Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Iman rasuli Protestan saja tidak mengakui Yesus diciptakan kemanusiaannya. Bagaimana mungkin ada Protestan di Indonesia ngomong kemanusiaan Yesus itu diciptakan? Iman rasuli saja tidak. Dia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Seharusnya di situ ditambah. Kalau mengikuti narasi yang tadi disampaikan, harusnya ditambah nih. Oke ya, harusnya ditambah begini. Ia dikandung dari Roh Kudus, diciptakan dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Baru benar. Kemanusiaannya diciptakan. Ini nggak ada. Ini Protestan punya, bukan punya Katolik. Nih. Kita cek. Tadi dia bilang kan Ortodoks. Ortodoks mana? Itu pasti skismatik pasti. Ortodoks mana yang mengajarkan bahwa kemanusiaan Yesus itu diciptakan? Palingan ajaran seorang uskup dari Nikopolis, padahal dari Jawa Tengah.
Salah. Iya kan? Coba kita lihat yang ortodoks. Apa mereka di ortodoksnya juga mengakui Yesus diciptakan kemanusiaannya? Saya ambil dari Greek Orthodox Archdiocese of America. Kita lihat, benar gak tuh? Lihat ya, Greek Orthodox Archdiocese Amerika. Apakah mereka percaya Yesus diciptakan? Oke, kita mulai dari sini, ya. Oke, di sini dikatakan, karena mereka sesuai dengan Konsili Nikea ya teman-teman, sama dengan Katolik. Mari kita langsung ke bagian yang bercerita bagaimana Yesus dilahirkan. Oke. And in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all age, light of the light, true God of true God, begotten not. Rafael, kamu masih ada di situ nggak? Rafael, kamu masih ada di situ nggak? Halo? Halo penonton? Ini ortodoks Greek. Ini not apa? Not created. Not created, tidak diciptakan. Selamat datang di kebenaran, bukan di kesesatan. Ya. Ortodoks tidak mengakui diciptakan. Kata siapa? Itu skismatik yang mengatakan itu. Ini Greek Orthodox mengatakan dia bukan diciptakan. Saya masih menunggu para file untuk membuktikan. Oke, ini Romo Gereja Ortodoks Palembang. Ada yang mengajarkan bahwa kemanusiaan Yesus diciptakan katanya. Apakah benar itu, Romo? Ada yang mengajarkan bahwa kemanusiaan Yesus itu diciptakan katanya. Maka saya tunjukkan Greek Orthodox Church. Ya. Apakah benar di iman rasuli ataupun syahadat para rasul mereka mengatakan kemanusiaan Yesus itu diciptakan? Dan ternyata saya tidak temukan di sini. Yang saya temukan adalah ia dilahirkan, bukan diciptakan. Ya. Oke, Romo ketik aja. Ini Greek Orthodox mengatakan kemanusiaan Yesus itu bukan diciptakan, tapi dilahirkan. Apakah begitu juga keyakinan gereja Ortodoks yang Romo bimbing sekarang ini? Karena ada yang mengatakan, ada Ortodoks tertentu mengatakan kemanusiaan Yesus itu diciptakan. Silakan Romo mungkin diketik aja. Termasuk Rafael tadi membawa narasi ke sini. Supaya saya ingin tahu benar nggak tuh? Paman Katolik Apostolik kemanusiaannya. Narasi yang dibawa di sini ada Ortodoks yang mengajarkan kemanusiaan Yesus diciptakan. Maka saya gunakan pengakuan iman Ortodoks Yunani, di mana mereka tidak mengakui bahwa kemanusiaan Yesus itu diciptakan atau dijadikan, tapi mereka mengatakan kemanusiaan Yesus itu dilahirkan. Bahkan jelas di sini kalimatnya incarnate, ya, inkarnasi, ya. Ia lahir dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, bukan diciptakan. Oke. Mudah-mudahan
Romo dari Ortodoks yang ada di bawah itu bisa memberi jawaban ke kita. Jadi kita tahu nanti Ortodoks manakah yang dimaksud. Kok bisa-bisanya mereka mengatakan kemanusiaan Yesus diciptakan? Bapak gereja saja tidak mengajarkan itu. Konsili saja tidak mengajarkan itu. Kok kayak ajaran Arius jadinya? Arius yang pertama kali mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa. Dan itu artinya dia adalah ciptaan. Nggak ada lebihnya dengan manusia lain. Ini untuk konfirmasi aja, Romo Arya ya namanya, yang ada di Palembang itu. Oke, ya mungkin Romo Arya dari Ortodoks Palembang lagi sibuk. Silakan paman-paman yang lain. Mungkin begini ya, untuk masukan buat teman-teman saja, kalau melihat argumen yang disampaikan kepada orang-orang yang non-Katolik harus dilihat baik-baik juga, apalagi kalau kita berbicara mengenai hasil konsili dan juga kanon-kanon yang sudah ada. Makanya harus rajin-rajin apa yang dituliskan dalam konsili, misalnya buku De Nicene dan apa ya, saya lupa lagi, sabar ya. Oke, ada buku namanya Nicene and Post Nicene, Fathers of Christian Church. Jadi boleh baca itu, bagaimana pandangannya terhadap kredo kita juga ya, hasil konsili pula begitu. Jadi harus dibaca baik-baik, jangan menjadi pendengar doang seperti burung gebeo, baru ngangguk-ngangguk, baru nggak di double cross check ya. Itu yang kadang banyak kita lihat di Indonesia. Jadi cuma mendengar kemudian tidak membaca kembali apakah benar ini yang dikatakan, apalagi umat-umat berpolemik di luar kekatolikan untuk mengaburkan atau mengganti satu kata ataupun dua kata hingga sesuai dengan hasil pola pemikiran, karena itu sudah bertentangan dengan bapak-bapak gereja dan hasil konsili yang tentunya sudah ada. Nah, kalau mengenai kredo banyak bukunya ya tentang itu, jadi bisa dibaca juga. Jadi biar kita nggak dibodohin ya, dan tahu paham bagaimana dogma dan doktrin kita itu sendiri. Itu aja sih. Iya, kalau boleh tahu, Saudara Rafael, Katolika atau Protestan? Bro Rafael, monitor kah? Oke, lanjut paman-paman. Halo, Paman. Ya, oke. Nanti ke host, silakan Paman host. Ya, Paman, saya juga baru, Ya. ya, siap. Ya. Saya baru baru balik ini. Lagi putar kopi juga ini. Oke, terima kasih banyak ya, Paman Katolik Apostolik, Paman Gea, Paman Deo, Paman Alter, ya terima kasih banyak ya. Ya, akhirnya ya tema kita yang sederhana inilah gitu. Kenapa saya konsisten dengan tema ini ya, Paman Gea ya, Paman Deo, Paman Katolik. Mungkin ya kalau kita mengangkat tema yang lebih teologis lah gitu, sulit dipahami sama ini ya. Karena kita tahu juga banyak saudara kita yang Protestan di bawah ini, mereka mengenai sola-sola saja mereka tidak tahu gitu. Makanya saya mengangkat tema yang sederhana ini gitu. Dan puji Tuhan ya, akhirnya banyak yang mau belajar gitu. Kayak siapa tadi, Paman Jos, Ibu Samar gitu. Bukan kayak siapa lagi yang tantrum tadi tuh. Jadi ya kita diskusi ini ya gunakan akal sehat lah gitu, bukan perasaan dan emosi gitu. Kalau kalian mau adu perasaan, adu emosi ya, pergi di naik ring sana itu, pergi tinju. Jangan kesini. Ya, Paman Rafael. Ya, Paman, silakan. Saya lanjut terkopi dulu. Silakan disapa dulu, Bro Bevja ya, Beja ya. Halo, Paman Rafael. Halo, Paman Rafael. Tadi saya kira Paman Rafael dari Katolik atau dia dari mana kah? Dari Proti? Iya, saya juga sudah tanyakan tapi belum dijawab. Tadi dia Katolik Ortodok, ya Paman? Kalau tidak salah tadi. Belum ada pengakuan dari dia. Tapi saya juga
tidak bertanya sih waktu Iya. menyambut. Tidak, kalau setahu saya tadi paman Katolik, dia mengaku tadi dia Katolik. Makanya tadi saya membuat kesimpulan waktu yang dia dengan paman Degia tadi, karena saya ikuti tadi, dia bilang dia Katolik. Tapi dia itu semangat memberi pandangan kepada teman-teman Protestan dengan caranya dia. Namun, dalam penyampaian tadi, ada kekeliruan yang dia sampaikan. Makanya tadi paman Degia dengan semangatnya menyampaikan bahwa ada kekeliruan yang Paman Rafael sampaikan ini. Maka di situ tadilah terjadi sebuah tanda tanya, dia ini dari mana? Nah, dihafalkan dia sudah Katolik. Makanya tadi waktu masuk kepada sisi sanggahan tadi, saya menyampaikan ke Paman Degia bahwa dia ini sudah mengaku Katolik, terus dia terlalu semangat memberi pandangan ke teman-teman Protestan. Namun dia ada kekeliruan. Maka ya di sini Paman Rafael saya bilang ya kita proses belajar. Makanya di sini kita mendengarkan, biarlah semangat kita memberi pandangan itu kalau bisa ya kita harus diasupi dengan banyak literasi-literasi lain lah. Sehingga kita juga itu dalam bernarasi juga tidak pincang. Betul-betul kita menyampaikan sebuah kebenaran, pewartaan dan ajaran yang benar. Itu aja tadi Paman. Itu yang saya simak tadi. Iya, katanya dia Katolik, tetapi dia mengikuti pemahaman orang Ortodoks yang mengatakan Yesus itu diciptakan kemanusiaannya. Maka dengan tanggap tadi saya langsung mengajak teman-teman, mari kita lihat hasil Konsili Nikea Konstantinopel. Dan ternyata di situ dikatakan Yesus itu dilahirkan, bukan dijadikan. Artinya, ia dilahirkan bukan diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Paham kan maksudnya ya? Tidak ada kata diciptakan. Meskipun itu sekalipun, di dalam Alkitab pun tidak ada. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu diciptakan menjadi manusia. Lalu saya tunjukkan, iman rasuli, reformit sekalipun, mengatakan Yesus itu dilahirkan, bukan diciptakan. Begitu juga saya tunjukkan syahadat Ortodoks Yunani. Yesus itu dilahirkan, bukan dijadikan. Bahkan di sini jelas. Ya. Oke ya, tadi saya buka. Ini adalah pengakuan iman dari gereja Ortodoks Yunani. Karena tadi yang dia bawakan Ortodoks. Makanya saya bingung. Nih ya. Nih, oke. God of true God begotten. Not apa teman-teman? Not created, Artinya apa? tidak diciptakan. Nah, coba. Katanya, maka saya tanya tadi, Pak Rafael, Ortodoks mana yang mengajarkan diciptakan? Begini Silakan. ya, begini. Memang benar firman itu tidak diciptakan benar, tapi kemanusiaan tubuh Yesus itu. Nah, sekarang saya screen dulu. Cuma Romo Daniel punya video yang saya tidak dapat cari ini. Tapi Saya websitenya beritahukan Bapak dulu. Sebentar. Itu bukan Ortodoks yang kanonik, Pak. Romo Daniel itu adalah heretiknya Ortodoks Yunani. Jadi kalau Bapak mau belajar tentang Ortodoks, jangan kepada mereka. Mereka heresi bagi Ortodoks ini. Karena mereka pecah tahun 1925. Berdiri abad ke-19, Pak. Oke. Sekedar Anda tahu. Oke. Ya. Oke, tunjukkan. Kalau gitu saya ambil tahu. Gini. Ini ya. Ini mungkin ini website yang tunjuk semalam ya. Ini Katolik ini. Katolik.com. Jangan terjemahkan pakai Google terjemahan, Pak. Itu Bukan- yang salah. Mereka pakai Google terjemahan. Itu bahasa Inggris itu. Baca bahasa Inggrisnya coba. Iya, Ada iya. di situ. Coba, Ya, tengok jangan di sini. diterjemahkan. Baca di situ. Ini question. The human nature that Jesus took on since it is finite, as the Catechism
of the Catholic Church state was created the human Itu nature. ada garis sambung, Pak. Coba buka. Sekarang buka Katekismus Gereja Katolik yang ditunjuk, Pak. Coba buka. Jadi itu ada strip itu bukan. Pak ini. Coba. Kalau baca dokumen itu harus teliti, Pak. Apalagi Pak, itu ada garis sambung itu, Pak. Ah, Nah, coba dibuka Katekismus yang dirujuk, Pak. oke. Kita lihat Sisi Katekismus 4, yang dirujuk. sisi 476 ya, saya pakai ya. Sisi bentar. Itu bukan mengatakan diciptakan itu. Itu pasti diterjemahkan dari Google Translate, makanya artinya diciptakan. Iya, rata-rata. Padahal yang dimaksud penulis bukan itu. Pak dosen Deo, kalau Anda seorang dosen menulis tulisan ada garis panjang begitu artinya apa? Ada kata sambungnya. Ah. Iya, Pak, udah dibuka belum Katekismus Gereja Katolik yang dimaksud? Bentar ya. Kamu bicara dulu. Tadi judulnya Enggak apa lah, ya? saya nggak bicara supaya jelas. Jadi kalau hanya tulisan tadi disimpulkan bahwa Katolik mengakui kemanusiaan Yesus diciptakan, itu ngawur, Pak. Itu judulnya Siapa tadi di sini? apa ya? Katolik Ansor. Katekismus berapa tadi, Pak? Biar saya bantu Bapak daripada susah nyarinya. Pak Rafael? Di sisi 476 476 Pak Mandeo. Coba Pak Mandeo mau buka. 476. Aku buka Katolik Ansornya dulu, Paman, supaya saya lihat dulu. Sepakai ini. Oke. Iya, Katolik Answernya itu. Itu judulnya apa ya, Katolik Ansornya? Biar saya cek. Apakah kemanusiaan Yesus diciptakan? Itu judulnya. Jesus is not a human person, kan? Om Rafael, Apa? Ya. yang tadi yang Catholic Answer itu Jesus is not a human person, bukan? Saya buka ini ya. Sudah saya dapat ini. Coba. Kalau dalam saya cari, coba buka screen-nya. Bisa diketik kolom chat, Paman Rafael, judulnya yang di Katolik Ansor. Diciptakan loh, Pak. Yang Bapak tunjuk-tunjuk nggak ada diciptakan. Naikin, Pak. Kita bukan orang yang tidak tahu bahasa Inggris. Di situ tidak ada kata diciptakan loh. Pak, coba jujur dulu, Pak. Tahan tadi, Pak. Yang Bapak tunjukkan tahan dulu. Tahan dulu yang Bapak tunjukkan tadi. Enggak, yang Bapak tunjukkan barusan tadi yang sisi itu. Ini kejujuran, Pak. Jadi kalau jadi orang jujur, tahan dulu, tahan. Oke. Saya baca, Bapak. Saya baca atau Pak Mandeo coba baca, Pak Mandeo. Kita mau menemukan kata diciptakan. Mataku kalau sekecil begini nggak bisa, Paman. Oke, saya bantu ya. Oke. Ya, silakan, Pak. Since the Word became flesh and assuming a true humanity, Christ's body was finished. Therefore, the human face of Jesus can be portrayed. At the Seventh Ecumenical Council, coba ke bawah lagi ya. Geser ke atas, Pak. Geser ke atas. Geser ke atas, Pak. Agak ke atasin, Pak. Nggak kelihatan. Nicea 787, the church rightly recognized its apa itu? Its representations in holy images as tertutup, Paman. Agak ke atas lagi. Nggak ada kata diciptakan, Pak. Katekismus Gereja Katolik 476. Aku Katolik 476. Pak, saya beritahukan Bapak, mungkin saya orang bodoh bahasa Inggris. Di situ nggak ada kata diciptakan, Pak.
Jadi tadi tulisan yang Bapak tunjukkan di Catholic Answer itu ada maksud lain. Coba Bapak mungkin pintar bahasa Inggris, di mana di situ kata diciptakan, Pak? Karena di situ word become flesh. Firman itu menjadi manusia yang ada. Ini ya, KGK 476. Baca Paman. Karena sabda menjadi manusia dan menerima kodrat manusia yang sesungguhnya, maka Kristus terbatas dalam tubuh. Lateran 649 DS 504. Karena itu wajah manusiawi Yesus dapat dilukiskan dengan terang di depan kita. Galatia 3 ayat 1. Dalam Konsili Ekumenis ke-7, Konsili Nicea 11 pada tahun 787, gereja mengakui sebagai hal yang wajar untuk melukiskan Kristus dalam gambar-gambar kudus. Tidak ada kata Kristus. Tidak ada kata diciptakan. Saya sudah bilang, ada makna dari kata strip di Catholic Answer itu. Udah jelas ya Pak ya? Di bagian yang Bapak tunjukkan nggak ada kata diciptakan Pak. Yang ada menjadi manusia Pak. Firman menjadi manusia itu yang ada. Coba Clear ya? Iya, tunjukkan yang Catholic Answers tadi. Iya. Boleh? Judulnya kita cek apakah the scandal of Christ humanity atau bagaimana? Karena yang tadi Paman baca images kayaknya tentang berhala images. Karena saya pernah baca juga Catholic Answer bagaimana pendapatnya tentang images. Images itu lukisan ikon. Saya sering baca di Catholic Answer, jadi pahamlah apa yang dia kutip. Yang dimaksud Catholic Answer ini terkait penggambaran Yesus Pak, bukan penciptaan. Iya, images atau imago Dei. Natur manusianya bisa direpresentasikan Pak, itu maksudnya. Sesuai dengan sisi 476 tadi. Nah ini nih, baca yang aku Katolik. Gedein Paman. Jadi jangan framing Pak, dokumen resmi Katolik aja enggak. Nah, coba dibaca, ada kalimat incarnate di situ. Sebentar Paman. Coba dia tunjukkan dulu. Ada kalimat incarnate di bawahnya. Jadi yang dimaksud itu bisa direpresentasikan kemanusiaannya dalam gambar. Nah, di bawahnya. Oke ya, baca Pak. Nah, dibandingkan dengan apa di situ, Pak? Dibandingkan Bapa dan Putra yang tidak pernah berinkarnasi, Pak. Maka dia tidak bisa digambarkan dalam arti digambarkan seperti manusia. Udah jelas ya? Paman aku Katolik, lanjut. Iya, makanya tadi kayaknya saya pernah baca ini Catholic Answer tentang tanggapannya itu. Oh, rupanya tentang representasi dari ini. Dari Kristus, tentang image-nya. Image, gambar. Iya. Ya, di sini tidak ada itu. Oke, bentar. Boleh besarkan dulu ini. Saya Dibaca. saya tetap Pak, kalau Anda Katolik, Anda tidak menolak ajaran Katolik, Pak. Makanya dijelaskan pada Anda, jangan ngotot. Kalau Anda ngotot berarti Anda bukan Katolik, Pak. saya bukan ngotot dan saya Anda rasa dijelasin terlalu dulu. keras di sini. Anda dijelasin sudah salah masih ngotot. Itu mereka bicara Kristus itu bisa direpresentasikan, bukan bicara Yesus kemanusiaannya diciptakan. Nah, baca Paman aku Katolik bahasa Indonesianya. Kalau mau ini Paman Rafael kalau Oke, masih oke. mengenai credo tadi ini kau baca di Catholic Answer Apostles' Creed. Itu baru Oke Paman cocok. Deo, biar dibaca dulu yang terjemahan bahasa Indonesia KGK-nya. Kita ingin tahu, ada nggak kata diciptakan? Jadi jangan salah pahami tulisan Catholic Answer itu. Ya, KGK 476 ya. Ya, karena sabda menjadi manusia dan menerima kodrat manusia yang sesungguhnya, maka Kristus terbatas ya dalam tubuh ini. Karena itu wajah manusiawi Yesus dapat dilukiskan
dengan terang di depan kita. Galatia 3 ayat 1. Dalam konsili ekumenis ke-7, konsili Nicea kedua pada tahun 787 ini. Gereja mengakui sebagai hal yang wajar untuk melukiskan Kristus dalam gambar-gambar kudus. Udah jelas, yang dimaksud itu representasi, bukan diciptakan. Jadi pengertian yang Bapak baca dalam bahasa Inggris itu, created itu bukan diciptakan. Maksudnya adalah bisa dibuat representasi, gambar, foto, lukisan, ikon. Karena yang dirujuk Konsili Nikea nih, Konsili Nikea 787. Saya tunjukkan ke Bapak, apa yang dibahas di Konsili Nikea yang dirujuk 787 ya. Supaya Anda mengerti ya. Paman tolong saya juga dibesarkan. Pak, yang dirujuk tadi di situ konsili berapa? Nicea 787. Konsili Nikea 787. Ini apa ya? Oke, kita buka isinya. Jadi kita harus sesuai dengan historis dan jangan menyalahpahami justru tulisannya. Kita rujuk. Yang dimaksud di situ representasi. Kenapa? Karena yang dirujuk ini. Oke, kita lihat. Apa yang dipersoalkan di Konsili Nikea? Ada 3 bagian, Pak, yang dipersoalkan. Saya tunjukkan. Ikonoklas salah satunya. Iya. Oke, saya tunjukkan lebih singkat. Ada 3 yang dibahas. Kalau itu yang dirujuk oleh Katolik Ansor. Saya baca. If anyone does not confess that Christ our God can be represented in his humanity, let him be anathema. Masuk ya? Jika ada orang yang menolak Kristus Tuhan kita dapat direpresentasikan di dalam kemanusiaannya, terkutuklah dia. Oke, yang kedua, if anyone does not accept representation in art of evangelical scans, let him be anathema. Artinya apa, Paman Deo? Jika ada yang tidak menerima representasi dalam seni adegan atau pemaparan evangelisasi, terkutuklah dia. Yang ketiga, if anyone does not salute such representation as standing for the Lord and his saints, let him be anathema. Artinya, Paman Deo? Jika ada orang yang tidak menghormati representasi seperti membela Tuhan dan orang-orang kudusnya, terkutuklah dia. If anyone rejects any written and unwritten tradition of the church, let him be anathema. Jika ada orang yang menolak tradisi gereja, baik tertulis maupun tidak tertulis, terkutuklah dia. Paman Deo, di Katolik Ansor tadi merujuk konsili ini bukan? Coba dibuka, Paman Deo. Iya, 787. 787. Karena Jadi, dia merujuk Pak, di Katekismus 476 kan. Oke, kalau orang yang mengframing itu mengatakan kalimat Katolik Ansor di situ adalah mengatakan kemanusiaan Yesus diciptakan, katakan kepada mereka, buka ini. Apa isinya? Katolik Ansor di situ tidak berbicara mengenai kemanusiaan Yesus yang diciptakan, tapi berbicara mengenai kemanusiaan Yesus yang bisa digambarkan, entah itu ikon, lukisan, patung, dan lain sebagainya. Oke? That's it. Jadi kalau seandainya masih ngotot, oh enggak, ya terserah. Kita sudah menunjukkan kebenaran itu seperti ini. Makanya pakai tanda strip di situ, Pak, karena yang dimaksud itu adalah representasi, bukan dalam arti diciptakan. Saya lagi buka kamus bahasa Inggris, saya mau menemukan kata yang Bapak lihat di dalam Catholic Answer tadi. Nanti kalau saya sudah temukan, saya tunjukkan ke Bapak. Karena pengertian di situ yang dimaksud itu bisa pengertian lain.
Ya, nanti saya tunjukkan ke Bapak. Oke, silakan teman-teman. Karena dia merujuk ke sini, maka kita harus mengacu ke sini. Silakan Pak Mandeo. Boleh dibesarkan screen ya? Saya mati-matian pertahankan bahwa tubuh Yesus bukan ciptaan, sebab saya sampai mengutip Yesus mengatakan, inilah tubuh dan darahku, roti yang kuberikan dari sorga, dan roti itu dagingku. Saya sampai keluarkan ayat itu. Nah, tapi mereka keluarkan itu video Romo dan terus website itu. Jadi saya tapi saya tidak mau menggunakan ayat ciptaan. Saya katakan kalau dikatakan dikandung Roh Kudus, paling kata itu bisa dibentuk, bukan ciptaan. Karena kalau menggunakan ayat ciptaan itu sangat bahaya dan merendahkan Yesus. Itu saya katakan. Tetapi mereka katakan begini, gimana pun juga kita kita muter, tubuh Yesus tetap ciptaan karena berasal daripada Maria. Sini katanya. Oh, boleh besar kan? Ini KGK 485. Misi Roh Kudus selalu berhubung dengan misi Putra dan bertujuan untuk mewujudkan Putra dalam tubuh yang diambil daripada perawan Maria. Jika Tidak ada tubuh dan penciptaan perawan di Maria situ, adalah Pak. Stop dulu, Pak. Penciptaan itu hanya terjadi di Kejadian, Pak. Kalau ada penciptaan lagi, Pak, itu berarti belum berhenti Tuhan itu. Bapak, maksudnya saya bukan bacakan ciptaan ya. baru, tetapi diambil dari Maria. Jadi tubuh Diambil Maria dari itu, mana? Pak, diambil itu sama nggak dengan diciptakan? karena Beda dong. Maria adalah ciptaan. Ajarin dari mereka Tuhan. bahasa Indonesia, Pak. Ajarin mereka bahasa Indonesia. Diambil dari Maria tidak sama dengan diciptakan, Pak. Paman Gia kayaknya 485-nya itu bukan punya kita karena narasi kata-katanya itu juga bukan. Kalimatnya masih beda tindak kita. lagi. Beda lagi, saya bacakan ya. Wah, Bang. Sabar ya, saya open cam. Bentar bang, kita masuk lagi. Tengok apa yang diterangkan lagi bahaya Protestan punya ajaran ini. Tengok, dengar dulu. Mungkin Yesus itu adalah ya, kealahan Yesus dari surga, tapi kemanusiaan Yesus itu diciptakan. Itu Nah, Dengar dulu. Kan ajaran tidak. dari jalur keturunan itu dibuat, ya. Nah, ini bukan karangan saya, tapi ini sudah masuk ke dalam pengakuan iman kita, kredo kita yang sudah sangat tua. Misalnya dalam pengakuan iman Athanasius nomor 2829, perhatikan bunyinya. Karena itu adalah iman yang benar, bahwa kita percaya dan mengaku bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Dia adalah Allah, diperanakan dari kekekalan, dari sang Bapa. Manusia dilahirkan dalam waktu dari zat ibunya. Jadi kalau kealahannya dari zat hakikat bapaknya, tapi kalau kemanusiaannya dari zat atau hakikat ibunya, ya. Lalu pengakuan iman Chalcedon. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat, mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian, juga sempurna dalam kemanusiaan. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh. Menurut keilahiannya, mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan Sang Bapa. Perhatikan yang warna biru. Menurut kemanusiaannya, mempunyai zat atau hakikat yang sama dengan kita, dalam segala hal sama seperti kita, tapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya, diperanakan dengan sebelum segala zaman dari Bapa. Nah, itu bahayanya itu. Karena menggunakan ayat ciptaan itu bagi saya sangat bahaya. Nah, ini bisa di-framing orang Islam yang kita ini menyembah ciptaan. Padahal Yesus mengatakan tubuhku ini berasal dari surga. Nah, mereka memframing karena tubuh Maria itu adalah ciptaan. Maka tubuh Yesus juga adalah ciptaan karena diambil daripada Maria, bukan ciptaan baru tapi diambil daripada Maria. Kalau kita mengatakan tubuh Yesus itu kekal berasal dari sorga, nanti di framing oleh Jehovah mengatakan bagaimana mungkin tubuh daripada sorga itu mati. tidak ada yang mengajarkan, Katolik tidak mengajarkan bahwa tubuh Yesus itu kekal kemanusiaannya, Pak. Nggak ada. Nggak ada lah. Tadi Ya, tapi kalau kita katakan dari sorga, begitu mereka bilang, karena dalam ayat itu yang saya kutip itu, roti
rotiku dari sorga, yaitu rotiku benar-benar daging. Jadi kalau Yesus bilang roti dari sorga benar-benar dagingnya, berarti tubuh itu dari sorga. Nah, tapi mereka framing bagaimana mungkin dari sorga, tubuh dari sorga itu bisa mati? Karena tubuh dari sorga pasti tidak bisa mati. Itu yang mereka katakan. Bapak, kalau Bapak mau mengaitkan, mengkorelasikan dengan roti kehidupan itu beda template-nya Bapak dengan tubuh yang Bapak bahas pada malam hari ini beda loh. Template-nya itu beda. Jadi gimana mau menjawab itu? Ya, jadi tadi Bapak mengatakan, putarkan ya videonya pendeta itu. Jadi Bapak tahu nggak ya kenapa asal-usul kenapa adanya credo itu? Karena itu ada dari pemahaman dari bidat Arius. Konsep Kristus yang dia ajukan adalah konsep Arian didasarkan atas keyakinan bahwa Putra Allah tidak senantiasa ada, tetapi diperanakan di dalam waktu oleh Allah Bapa dan oleh karena itu diciptakan mengambil manusia. Itu dikatakan sehingga nanti diadakan konsili di timur. Yang hadir adalah Uskup Meletius dari Antioquia, Uskup Gregoris dari Nazianze sebagai Uskup dari Konstantinopel, sekarang Istanbul, Turki, kemudian Uskup Timotius dari Alexandria, lalu ada Kaisar Theodosius I sebagai pimpinan Kekaisaran Bizantium masa itu. Jadi dilihat, memperhatikan tokoh-tokoh yang hadir menjadi jelas adalah orang-orang dari gereja timur untuk melawan bidat Arius pada waktu itu untuk mempersiapkan kredo, naskah kredonya. Itulah Bapak, kenapa harus dikatakan gitu. Jadi harus tahu dulu asal musabab, siapa yang hadir, kemudian apa pencetusnya, etiologinya dan semacamnya gitu Bapak. Jadi tahu paham tentang ajaran yang beredar pada saat itu apa. Bapak coba terangkan KGK tadi dulu yang bilang salah itu, yang tidak sama gimana itu? Saya ya kalau boleh saya mau beli buku tentang KGK juga. Gimana itu? Ayatnya beda? Beda Paman ya. Kalau mau tadi kan Paman bukannya ketik di Google, terus yang tampil adalah narasi dari Google AI. Oke, saya tunjukkan ya. Kalau kita pakai dari pakai punyanya Katolik dalam website ya. Oke. Bisa dibesarkan Paman. Oke. Iman Katolik, media informasi dan sarana katekese. Nanti di situ ada Katekismus Gereja Katolik. Bapak tadi mengutip 485. Nah, perutusan Roh Kudus selalu berhubungan dengan perutusan Putra dan diarahkan kepadanya. Bandingkan dengan Yohanes 16 ayat 14 sampai 15. Ini kan tidak Bukan ada di dalam tadi. 6 belakangnya tadi itu. 486. Berapa tadi? 476. 476. Ah, beda. Sama, Oke. cocok itu sudah. 476 ya? Ya, Paman Rafael. 476. Oke. Karena sabda menjadi manusia dan menerima kodrat manusia yang sesungguhnya, Kristus terbatas dalam tubuh. Bandingkan ya. Nanti di sini di sinode. Bandingkan BDK Sinode Lateran atau Konsili Lateran 649 tahun 504. Karena itu wajib, apa sih sambungannya? Sabar ya. Karena itu wajah manusiawi Yesus dapat dilukiskan dengan terang di depan kita. Galatia 3 ayat 1. Dalam konsili ekumenis ke-7, yaitu konsili Nicea kedua pada tahun 787, bandingkan nanti di sini tahun 600 sampai 603. Gereja mengakui sebagai hal yang wajar untuk melukiskan Kristus dalam gambar-gambar kudus. Itu Paman. Coba KGK 485. 485 ya, sabar. Iya. Jadi saya sudah katakan Pak, 476 itu berbicara representasi, gambar. Kita boleh menggambar, membuat patungnya Yesus. Ya. Itu yang dibicarakan oleh Katolik Answer itu, karena merujuk kepada Konsili 787 itu. Karena Konsili 787 itu bicara ikonoklasme, Pak. Oke? Iya, Itu. persiapan Silakan, untuk Pak Mandeo. Iya. 787 kan persiapan tentang Saracen Ismailis. Nanti dihadapkan oleh Santo Yohanes Damaskus. Ya, oke, 485 kan? Katekismus Gereja Katolik dari linknya Iman Katolik. Oke, kita baca.
4:85. Perutusan Roh Kudus selalu berhubungan dengan perutusan Putra dan diarahkan kepada kepadanya. Bandingkan Yohanes 16 ayat 14-15. Roh Kudus diutus supaya menguduskan rahim perawan dan membuahinya secara ilahi. Ia yang adalah Tuhan dan menghidupkan, menyebabkan bahwa perawan mengandung putra abadi Bapa yang menerima kodrat manusiawi dari Dia. Itu Paman. Coba bandingkan tadi ya, Paman. Betul, perawan mengandung putra abadi Bapa yang menerima kodrat manusiawi dari Dia. jadi kalau kita pikir kodrat manusia dari dia itu dari Ibu Maria ya, kodrat manusia dari Ibu Maria. Terus Iya, dikatakan sedangkan di sana Dia rahim. bukan besar. Itu tidak nyebut diciptakan loh, Pak. Iya. Iya. Jadi kalau kita katakan coba baca tadi yang rahim itu rahim. Ada satu Rahim. benda ini. Oke, jangan diputus. Jangan Iya, diputus, iya. Pak. Itu dilanjutkan itu. Ya, saya mau baca Karena tentang maknanya rahim akan itu. berbeda setiap Anda putus pada saat koma atau tidak baca full. Itu Jangan secara menjadi prinsip. ilahi. Membuahi secara ilahi. Itu berarti begini ya. Kalau dalam Pak, saya tanya, Bunda Maria dibuahi itu ada laki-laki nggak? nggak ada. Pak, itu saya sudah tanya. Jangan dulu tanya. Udah, dibilang Soal itu dulu. mukjizat, Pak. Sebentar, Bapak itu kalau diberikan pemahaman tuh malah ngeyel loh. Katanya Katolik. Dibuahi secara ilahi itu, Pak, Saya sudah berbicara tebak tentang semua itu yang Anda tadi mau mengajarkan Yesus diciptakan. Sekarang diluruskan, tadi sudah diluruskan loh. Itu konsili 787 loh. Sekarang ngeyel lagi. Di situ dibuahi secara ilahi, artinya itu tidak secara biologis. Itu yang dimaksud di dalam ayat Lukas 1 ayat 28 yang dikatakan oleh malaikat ketika Bunda Maria ragu, bagaimana mungkin aku ini mengandung belum menikah? Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Itu berbicara mengenai kuasa Allah. Tidak berbicara mengenai diciptakan. Dari tadi Bapak itu berusaha mencari mana kata diciptakan. Sudah dikatakan yang dimaksud Catholic Answer adalah Konsili 787 berbicara mengenai ikon. Orang Katolik kok ngeyelan? Anda ini bicara tanpa kasih. Saya tidak bisa bicara dengan orang seperti itu. Kalau Anda mau ikuti orang yang mengatakan Yesus diciptakan, silakan Pak. Kami menjelaskan dengan Saya tegas. berusaha pertahankan. Kami Ini menjelaskan adalah dengan tegas iman Katolik. Ngeyel dari tadi. harus belajar bicara lagi. Susah Anda. Udah, Bapak turun aja. Maaf, Ketua ya. Kenapa? Manjaya. Sebentar Pak Man. Dia protein. Kenapa ya orang Katolik yang tidak tahu diberitahu yang benar ngeyel? Kenapa ngeyel? Saya bilang aneh loh. Saya sudah katakan Catholic Answer mengutip Konsili 787 itu bicara ikon. Bukan bicara Yesus diciptakan atau tidak. Konsili yang berbicara Yesus diciptakan atau tidak adalah Konsili Nikea Konstantinopel. Kalau sudah kepalanya membatu begini, gimana coba ngajarin? Yang berbicara siapa Yesus, teman-teman? Saya beritahukan, Konsili Nikea dan Konsili Konstantinopel atau Konsili Efesus. Itu berbicara Yesus itu siapa? Tuhan atau hanya manusia saja? Konsili 787 nggak bicara Yesus diciptakan. Tapi Yesus bisa direpresentasikan. Gimana sih? Mengaku Katolik? Pak Mandeo sudah capek juga menjelaskan. Dipotong kalimatnya. Coba Pak Mandeo, gimana orang seperti itu? Iya, saya stres juga lihat dia ngambil juga ngutip untuk mengkorelasikan antara Ekaristi tubuh dan darah Kristus dengan aduh. Kacau ya. Kayaknya dia bukan Katolik itu, Paman. Setelah saya simak dari kata-katanya itu, dia bukan Katolik, tapi mau mengaku Katolik saja itu. Siluman tadi itu, Paman. Iya, betul sekali.
Oke, baik ya. Salve, selamat malam Paman Supri. Paman Dew, salve, selamat malam ya. Selamat bergabung. Salve, salve. Salve ya. Ya, Paman Supri, salve. Ya, paman-paman. Kalau sudah ngeyel berkali-kali kita sudah capek menjelaskan, kasihan juga yang menonton, ya. Kita sudah tunjukkan di dokumen-dokumen gereja Katolik, ya. Tadi sudah ditunjukkan hasil konsili 787, ya kan? Katekismus gereja Katolik sudah ditunjukkan. Juga kita sudah menunjukkan bahwa Katolik Answer itu mendapat pertanyaan mengenai representasi Tuhan Yesus boleh atau tidak, dan membandingkannya dengan Bapa dan Roh Kudus, ya kan? Salve semua, salve paman, lanjut. Salve, Oke, salve ya. Ya, salve. Jadi orang tadi itu saya tidak yakin dia Katolik, sekalipun Katolik tapi Katoliknya nano-nano. Cenderung menyalahkan KGK, dia potong di koma. Paman Deo sebagai dosen jengkel banget pasti. Izin, Paman Gea. Apa sejauh ini ya yang kita temu selama ini, palingan orang Katolik yang kurang belajar ya, itu satunya apa? Relativisme itu, ya kan? Tapi kita belum pernah ketemu orang seperti ini tadi. Nah, dia ini bukan Katolik, pasti nyamar dia. Karena selama ini ya, untuk saya pribadi ya, selama ini saya temu ya orang Katolik, palingan ya mereka jatuh ke paham itu, relativisme itu, yang menganggap semua sama ya kan, dan coba mau menggurui kita gitu. Nah, ini tadi saya di awal tadi saya sudah kebaca ya, bukan Katolik ini. Iya, saya tambahkan sedikit ya. Begini ya. Ini Salve. pelajaran buat Salve, iya. Ini pelajaran buat teman-teman Katolik yang di bawah ya. Kalaupun dia tadi yang paman tadi yang naik mengaku diri Katolik itu, begini, minimal kalian jangan terlalu bermain di komal mandi lumpur ya. Dimakan-makan lumpur itu komal Protestan itu jangan terlalu. Karena begitu nanti jadi kepala angin, kepala batu, mau protes terus. Karena sering main-main di situ, toh. Akhirnya nanti kalian jatuh dalam gagasan heretik, kalian mengadopsi kembali ajaran bidat. Itu yang salah. Saya dari tadi pantau dari bawah loh. Saya kurang yakin kalau orang tadi itu Katolik. Tapi karena dia naik di ngaku Katolik, makanya saya pesannya untuk teman-teman Katolik, tolong jangan terlalu bermain di komal Protestan. Nanti karena seperti begitu. Sekian host, paman silakan lanjut. Setuju, kena brainwash. Saya setuju. Lanjut paman. Lanjut Paman Supri. Iya, Paman Supri, silakan. Mungkin ada komentar ya, silakan. Ya, salve Paman Fals ya. Salve, welcome back Lanjut dulu, Paman. Jungle Saya of ingin Protestantism. Yang saya baru datang tuh. Lanjut. Paman Supri, suara. Suara itu efeknya mati itu paman. Suara efek itu. Suaranya kedengeran itu paman. Ya, Supri hilang. Oke, Udah. aman. Lanjut sudah paman. Oke, siap. Ya, Paman Fals mungkin ada komentar ya. Saya baru datang. Saya cuma bilang welcome back to the jungle of Protestantism. Balas dendam tuh. Tadi di sebelah juga sama begitu. Oke, Ini ya. tadi ada apa paman? Saya baru datang. Ini serius saya baru datang. Saya nggak tahu apa pun, saya langsung naik aja ini. Ya, tadi kan barusan turun. Sama dengan saya baru datang tidak tahu apa-apa. Jadi saya langsung diam mute. Ini moderator langsung mute, saya bikin kita emosi saja. Ya, biar nih Paman Supri biar doubling. Nah, Paman Ya, Paman karena kan- Supri kayaknya seperti itu, typingan Paman Supri kurang berkenang di TikTok, makanya TikTok. Iya, tadi Saya pikir itu saya itu kalau naik belum bicara saat mute. Setiap kali saya naik komal itu saya selalu mute, tidak perlu kau mute. Oke, siap. Ya, karena tadi saya serahkan ke Paman Katolik Apostolik, Paman Gia ya, karena saya juga baru dari luar ini. Oke, ya aman. Seperti itu ya. Tadi barusan turun dia, ngakunya Katolik sih, tapi dia berlayar ke Goi gitu. Dia Dia memaksakan itu. Apa yang dia mau cari celah lah itu dalam ajaran Katolik itu.
terutama dalam KGK ya, itu sama sekali tidak ada. Makanya dia persis Narasinya apa tadi? Itu kan nyamar-nyamar itu. Protestan kan nyamar, Ortodoks nyamar. Kemanusiaan Yesus kata dia, Paman Fals. Kemanusiaan Yesus kata dia diciptakan, Paman. Kita merujuk tulisan Catholic Answer ketika menjawab orang yang bertanya apakah boleh kita menggambar wajah Yesus atau tidak. Mereka merujuk ke situ seolah-olah Catholic Answer itu mengajarkan bahwa Yesus itu kemanusiaannya diciptakan. Padahal yang dimaksud Catholic Answer adalah boleh wajah Yesus digambarkan karena dia berinkarnasi. Itu loh. Mereka putar balik isi tulisan. Makanya kita gunakan KGK menjawab, kita gunakan Konsili 787 yang dikutip oleh Catholic Answer untuk menjawab. Begitu Paman Fals. Walah, hajar Paman. Aduh, ini gimana saya komentarinnya itu. Tapi memang sih kalau Protestan itu hati-hati ya, banyak sekarang mereka itu bermoduskan Ortodoks, bermoduskan Goi, bermoduskan Koptik. Mereka banyak modusnya itu. Kalau Protestan ini, kita walaupun ada yang ngaku-ngaku Ortodoks, aduh saya agak filter dulu ini. Jangan sampai dia ini Protestan modus Ortodoks. Coba tanya ke Ortodoksan dia dulu gitu. Nah, dia juga tadi kan ngaku Katolik. Banyak juga Protestan ngaku Katolik. Protestan saja di Komal mereka ngaku apostolik kok. Protestan adalah Katolik yang apostolik. Makanya tadi saya tanya asal parokinya dengan stasi, dia tidak menjawab. Jadi sudah pasti itu dia profi itu. Iya. Iya, puji Tuhan ya Paman Deo, Paman Gia ya. Akhirnya dengan tema sederhana ini banyak saudara kita yang Protestan mau belajar gitu. Mungkin selama ini kita angkat tema terlalu berat lah gitu, atau terlalu teologis gitu. Jadi yang awam sekali ini pada ketakutan itu. Iya Paman, saya coba tunjukkan salah satu dokumen ya. Jadi kalau mau belajar, salah satunya ya, Denzinger, The Sources of Catholic Dogma. Karena kan sejak awal memang cuma hanya satu organisasi gereja, yaitu Katolik. Oke, saya spill aja ya daftar isinya tentang bagaimana konsili-konsili yang awal mula yang terjadi tentunya. Ya. Oke, nah tadi kan asal mulanya kita mau membahas tentang credo ya, creeds. Jadi di sini sangat jelas tentang bagaimana bagaimana credo dari Epipanius, kemudian formula dari iman dari Damasus ya. Kemudian formula the Merciful Trinity. Kemudian Creed of the Council of Toledo of the year 45 ya. Kemudian the Creed Coicum Q. Nah, nanti pada teman-teman bisa baca aja ya, nanti cari bukunya saja. Nah, awal mula kita lihat bagaimana sih credo-credo yang tentunya ya. Pertama di sini banyak credo, konsili-konsili, mulai Sardika, kemudian kita lihat Nicea. Nah, di Nicea tadi sudah dijelaskan Konsili of Nicea pertama 325, Ecumenical One, ya, Konsili Ecumenical pertama, dia membahas apa? The Nicene Creed, kemudian the Baptism of Heretic and Viaticum of the Dying. Kemudian ada lagi beberapa santo, kemudian konsili-konsili, ya tentunya di situ banyak konsili Konstantinopel. Nah, tadi yang 787 ya, itu tadi yang telah ditegaskan oleh Paman. Tadi juga ada konsili Efesus juga ya, jadi bisa dibaca. Ini berbicara mengenai the incarnation, ya, inkarnasi dari Yesus. Jadi Yesus itu tidak dilahirkan seperti yang kata-katanya teman tadi ya. Kemudian yang 787 itu nanti teman-teman baca saja bukunya. Saya cuma spill ya biar teman-teman tambah literasi lah sedikit supaya tidak dibodoh-bodohin seperti teman yang tadi yang mengakui ya. Tadi 787 ya Paman Gia tentang 787.
Ya, Council of Nicaea 787 Ecumenical ke-7. Ini di dalam sini akan membahas mengenai definition of the sacred images and tradition. Kemudian the sacred elections. Kemudian images, the humanity of Christ, tradition. Kemudian the error of the adoptionist. Sini. Jadi tadi dia merujuk ke 787 Konsili Nicea ya. Jadi itu, jadi teman-teman harus bisa juga mengenai sejarah-sejarah supaya nggak ditolol-tololin, dibodoh-bodohin oleh orang-orang di luar Katolik, gitu aja sih. Oke, ya mungkin ada komentar ya, Paman Katolik Apostolik. Iya, tadi sebelumnya mau jelaskan tentang sakramen, tapi sudah lanjut ke apa? Ke KGK itu ya, jadi ya, lanjut saja. Oke, ya Paman Supri mungkin sudah bisa komentar ya mengenai fenomena-fenomena di media sosial ini ya, di mana mereka dengan berbagai cara untuk menyamar jadi Katolik itu. Dan kalaupun memang orang Katolik beneran ya, itulah akibatnya sering main ke sana gitu. Sudah iman sendiri tidak paham gitu, baru main sembarangan gitu. Nah, akibatnya seperti itu.